saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Kami mau diam sejenak Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dari segala kesibukan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau tuntun kami, Engkau mau pimpin kami, bahkan hamba-Mu yang penuh keterbatasan, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Roh Kudus Engkau mau berikan penjelasan sejelas-jelasnya bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Mari Tuhan, Engkau juga mau ambil alih lalu lintas berpikir kami, semua ditertibkan, dan biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai ketaatan mendengar, atau dengan kata lain taat kepada Bapa, mendengar kepada Bapa. Kalau Bapak Ibu kita tahu bahwa di dalam keluarga atau rumah tangga itu pasti ada aturan. Masing-masing kita punya aturan. Di keluarga saya, Bapak Ibu masing-masing juga punya aturan. Contohnya kalau di kami, waktu anak-anak belum kuliah, belum bekerja, itu aturan. Jam 9, paling tinggi jam 10. Tapi karena dengan waktu, dan kita tahu bahwa di kota besar itu macet dan sebagainya, ya kasih kebebasan. Gitu ya. Bahkan yang bekerja di lapangan, ya mau pulang jam 2, jam 3 silakan. Sudah bebas. Tapi waktu masih SD sampai SMA itu jam 10 paling telat. Dimanapun mereka berada, jam sekian udah harus di rumah. Itu aturan. Siapa yang tidak taat tidak dapat pintu rumah, tinggal di luar, gitu ya. Tapi bersyukur sampai saat ini mereka nggak ada tinggal di luar atau nginap di rumah teman. Oleh sebab itu hari ini kita akan bahas bersama-sama. Tema besar kita, Kristus Sang Pengantara. Jadi Kristus yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa kita. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai ketaatan mendengar Bapa. Ini luar biasa nih, ketaatan mendengar Bapa. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1. Sebenarnya Injil Markus ini lebih dulu daripada Matius, tapi nggak apa-apa, Matius sudah ditaruh di depan oleh bapak-bapak gereja, tetapi Markus ini mencatat semua. Dan Markus ini adalah seorang yang memang mau dikatakan tidak termasuk oleh murid, tapi dia orang yang dekat dan selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan Yesus pernah pun menginap di rumahnya. Oleh sebab itu, cuma beberapa ayat. Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 kita baca silih bergantian. Yang sudah dapat kita katakan amin. Amin. Ya, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35 dia katakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36 Bapak Ibu, 2, 3, 4. Ayat 37 katakan demikian. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ayat 39 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadah. Mereka mengusir setan-setan. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu, dari pembacaan kita ini sangat luar biasa. Ada beberapa poin yang kita akan bahas bersama-sama. Ketaatan mendengar Bapa itu yang pertama, diperlukan suatu tindakan. Poin yang kedua, ketaatan mendengar Bapa tidak selalu mulus, pasti ada tantangan, pergumulan, dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan bahas ketaatan mendengar Bapa memiliki pendirian yang teguh atau tetap ada pada panggilan atau pengutusannya. Puji nama Tuhan, hari ini kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Karena kita tahu di balik semua peristiwa Tuhan punya rencana. Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi dengan pembahasan yang pertama, ketaatan mendengar Bapa diperlukan suatu tindakan. Kita lihat ya, kalau dikatakan Yesus pagi-pagi benar, itu antara jam 3 sampai jam 6 itu, kalau orang jaga malam itu sip yang ketiga, yang bergiliran. Karena yang lain sudah tidur dan dia tidur, waktu dia tidur jam 12 sampai jam 3 dia bangun untuk menjaga aplosan bergiliran yang pagi. Tapi kita lihat, di pagi hari juga kalau kita sering melihat ya, banyak kali orang tuh suka kehilangan barang, maling, kesempatan di pagi hari. Karena apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Karena di pagi hari itu tuh suasana lebih nyaman untuk tarik lagi apa? Selimut untuk mengukur 2 kali 3 tempat tidur. Lebih enak untuk mencari kenyamanan. Dan di pagi hari itu banyak orang yang suka berlomba-lomba dengan suara yang bunyinya aneh-aneh gitu ya. Tapi kita lihat Yesus memberikan contoh, dia taat mendengar Bapa pagi-pagi di mana orang tidur nyenyak. Bahkan kelompoknya yang mengikuti dia itu pun masih lelap. Dan waktu dia keluar mereka pun nggak tahu. Tapi kenapa? Jadi satu pertanyaan, pagi-pagi benar. Bapak Ibu, kalau kita mau cari hadirat Allah dan mau dipakai Tuhan, atau mau untuk berbicara dengan Tuhan, itu sebaiknya suasana yang tenang. Memang bukan harus pagi aja, tapi di sini Yesus menunjukkan bahwa apa? Sebelum dia memulai kegiatan dia mengutamakan siapa? Bapaknya. Ini satu ketaatan. Dia mendengar bahwa dia ingin melakukan segala sesuatu, sebelum itu dia harus berbicara dengan Bapaknya terlebih dahulu. Apa yang Bapaknya mau, apa yang Bapaknya inginkan untuk dia lakukan pada saat itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, inilah salah satu bentuk ketaatan mendengar Bapa, diperlukan suatu tindakan. Nah, tindakan ini yang memang kadang-kadang kita sebagai orang percaya juga jarang. Kerja capek. Hari Minggu itu memang hari yang khusus buat saya. Apalagi kalau mau beribadah pagi, gitu ya. Udah deh, nanti aja ibadahnya siang atau sore aja. Boleh-boleh aja. Tapi siang dan sore itu udah berubah nggak? Jiwa kita, ketenangan, ya, suasana itu udah berubah. Kalau sebelum siang kita mendengar kabar buruk, suasana hati kita nyaman nggak? Pasti berubah. Pasti nggak kita datang beribadah? Pasti nggak. Tapi kalau kita utamakan Tuhan pagi-pagi sebelum apapun yang kita lakukan dan apapun yang terjadi dengan kita, itu luar biasa. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Cari dahulu kerajaan
Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagi kamu. Tapi kalau ini kita nggak lakukan, jangan pernah kita ngotot buat Tuhan. Tuhan, tolong dong, kasih berkat buat saya. Tuhan, kasih dong pekerjaan yang baik buat saya. Tuhan, berkati dong pelayanan saya. Tuhan, berikan dong karunia-karunia buat saya. Gak akan. Karena apa? Kita tidak pernah nomor satukan Tuhan. Maka itu dikatakan pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu air panas belum matang. Bisa ya? Itu baru taruh air panas. Bagaimana mau minum kopi? Nggak ada kopi. Apalagi zaman dulu ya, bukan zaman kayak sekarang ada kopi, ada segala macam. Nggak tahu zaman dulu ada teh nggak ya? Tapi setahu saya air putih pasti ada. Tapi coba pagi-pagi antara jam 3 dan jam 6 orang masih tidur, Yesus sudah bangun. Dan dia menyendiri ke tempat yang sunyi. Mencari apa? Hadirat Allah. Untuk apa yang dia lakukan hari itu, di satu hari itu, dia bersama-sama dengan Allah. Ini contoh bagi kita orang percaya. Ketaatan mendengar Bapa. Ini yang pertama. Maka itu di ayat yang ke-35 dia katakan, saya baca sekali lagi. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Pertama dengar ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun. Jadi waktu dia bangun, sambil dia ke kamar kecil, bersihkan muka, dia langsung ke tempat yang, kenapa enggak di tempat itu? Kenapa enggak di rumah itu? Tapi dia cari tempat yang sunyi. Dia tidak mau diganggu. Karena itulah yang memang Allah inginkan. Suasana yang nyaman kita berbicara dengan Tuhan. Dan waktu kita berbicara dengan Tuhan, kita juga mampu mendengar suara Tuhan. Kita mampu mendengar suara Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa berbicara dengan Tuhan, itu di mana saja kita mampu, kapan saja kita bisa mendengar suara Tuhan. Contohnya kalau saya mendengar suara Tuhan, gak bisa di tempat yang sunyi sepi. Saya terganggu kalau tempat sunyi sepi. Tapi kalau di tempat ramai, dengar suara Tuhan dan Tuhan ngomong tuh jelas. Bisa ya? Itu hebatnya Tuhan kita. Dia Bapa yang mengerti, dia Bapa yang tahu. Tapi mau nggak kita taat? Langkah pertama ketaatan itu mulai dari tindakan kita. Ada banyak orang katakan begini, aduh, kalau pagi-pagi mencari hadirat Allah ngapain ya? Kalau kami terbiasa dan akhirnya jam rutin bangun kami tidur jam berapapun, jam 3 tuh udah bangun. Itu jam rutin. Karena udah biasa mencari hadirat Allah. Dan komunikasi dengan Allah kapan saja udah jalan. Nah, ini yang Yesus memberikan contoh bagi kita. Waktu saya bertobat, ya saya punya iman bodoh-bodoh aja. Apa yang Alkitab katakan saya lakukan. Karena saya punya ada orang kan yang katakan kalau dia punya kalau orang yang jadi itu apa namanya Ibu Ros? Motivatornya atau dia punya orang yang untuk menjadi panutan bagi dia. Saya tidak ada manusia. Yang ada pada saya Yesus. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia contohkan, itu yang terbaik. Kalau manusia bisa berubah-berubah. Memang Yesus 100% Allah, 100% juga manusia. Tapi di sini dia menunjukkan bahwa dia manusia sejati yang takut dan taat kepada Bapa. Dia lakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan main. Nah, itulah yang membuat saya dekat, enjoy. Oleh sebab itu, saya mulai bertobat, saya pagi-pagi benar lakukan itu. Dan sampai saat ini, jam 3 itu sudah bangun. Sudah mempersiapkan segala sesuatu. Pertama cari dulu hadirat Allah. Baru saya lakukan seperti apa yang Yesus lakukan juga, berpuasa, mendekatkan diri. Nah, itu 1 minggu 4 hari mulai dari bertobat.
Dan puji Tuhan, kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Dan Bapak Ibu dan saya bisa bertemu. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayat 36 dan 37, ini terjadi sesuatu kontradiksi, pertentangan, yang coba menghalangi misi Yesus, yang coba menghalangi tujuan Yesus. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita lihat ayat 36 dan 37 dikatakan gini. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Menyusul dia siapa? Menyusul Yesus. Ayat 37 katakan, waktu menemukan Yesus mereka berkata, semua orang mencari engkau. Kenapa semua orang mencari dia? Karena sebelum hari ini, hari di mana Yesus berdoa, itu Yesus melakukan kesembuhan ilahi. Dan banyak orang berpikir bahwa Yesus tetap ingin melakukan itu. Bahkan murid-muridnya juga bangga melihat mujizat-mujizat yang terjadi lewat karya Yesus itu sendiri. Tetapi ingat, Yesus datang untuk melakukan mujizat atau mencari jiwa, membenarkan yang tidak benar menjadi benar. Mujizat itu sebenarnya pelayanan yang sebenar buat Yesus nomor 2. Memang kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini, jangankan orang percaya aja buat mujizat. Ada orang-orang yang di luar, orang yang tidak percaya kepada Yesus, lakukan itu juga. Dan kita nggak tahu sumbernya yang mana. Orang lumpuh pun jalan. Saya lihat, saya sempat kaget. Tetapi memang firman Tuhan katakan apa? Ada nabi-nabi palsu. Ada iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Nah, waktu Simon Petrus berjumpa bersama teman-temannya dengan Yesus, mereka katakan apa? Orang banyak mencari engkau Tuhan. Coba mengalih tujuan Yesus. Coba mengalih pandangan Yesus kepada orang banyak. Yesus nggak butuh orang banyak. Tapi Yesus butuh orang-orang yang ingin mendengar kebenaran, yang ingin dipulihkan, yang ingin dibenarkan, yang ingin sadar dari setiap perbuatan dosa mereka, dari setiap kejahatan mereka, dari setiap kebodohan mereka terhadap kebenaran yang mereka sebenarnya picik dan dangkal tentang kebenaran. Maka itu jangan Bapak Ibu menyangka sampai saat ini tidak ada. Ada. Bahkan orang juga menganggap Alkitab ini apa? Buku yang bisa diinjak, dikentutin, didudukin. Tetapi ingat, bagi kita orang percaya ini adalah firman Allah yang tidak bisa dibuat main. Apa yang dikatakan di sini, ya dan amin. Orang mau katakan apapun, di sini jelas. Di sini jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 6 dan 7, ini satu tantangan buat Yesus, satu halangan, ya. Coba mengalihkan pandangan Yesus kepada tujuan yang sesungguhnya, di mana ketaatan mendengar Bapa lebih utama atau mendengar apa yang nyata dan real yang dia lihat. Mujizat memang itu penting di dalam pelayanan, tapi untuk Allah itu tidak lebih penting. Yang lebih penting bagaimana kita menyadari dan sadar tujuan panggilan kita, seperti Kristus diutus oleh Bapanya untuk apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan kedatangan Yesus, Allah memberikan Yesus ke dalam dunia ini punya tujuan satu. Misinya apa? Untuk menyadarkan manusia yang berdosa diubah
menjadi benar. Manusia yang tidak mengerti tentang kebenaran dibuat mengerti. Karena banyak ahli-ahli kitab seperti orang-orang sekarang ini. Mereka banyak juga menyelidiki Alkitab, tapi mereka nggak menyadari bahwa mereka itu sangat picik dan dangkal pemikirannya. Karena apa? Tidak ada Roh Kudus. Bagaimana mereka bisa mengerti kebenaran firman Allah kalau mereka tidak dekat dengan Allah? Tapi kita bersyukur orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, orang yang mengerti tentang siapa Yesus dan Allah itu sendiri, dia akan dibuka pikirannya. Jadi ini tantangan dan halangan yang coba murid-muridnya berikan kepada Yesus. Dan Yesus tidak marah terhadap mereka. Yesus tahu. Maka itu setiap pergumulan yang terjadi dengan kehidupan kita, mari, saya mau katakan mari, jangan pernah kita terganggu dengan tantangan-tantangan seperti itu. Tapi mari kita melihat tujuan kita apa sih? Panggilan saya, waktu saya menjadi orang percaya, saya mengambil keputusan menjadi milik kepunyaan Allah dan ingin hidup bersama-sama dengan Allah. Apa tujuan hidup saya? Jangan pernah bergeser. Jangan pernah istilah tergoda. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketaatan mendengar Bapa memiliki pendirian yang teguh tetap ada pada panggilan atau pengutusan. Waktu kita dipanggil menjadi orang percaya, mari kita lihat ayat 38 dan 37, katakan begini. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Ingat ya, karena untuk itu aku telah datang. Karena untuk itu aku telah datang. Jadi pengutusan kita ke dalam dunia menjadi orang percaya, kita perlu tampil beda. Jangan ikut-ikutan. Jangan mau sama dengan orang lain. Biarkanlah. Kalau orang lebih tinggi, jangan kita lihat orang itu lebih tinggi. Tapi mari kita lihat orang yang lebih ke bawah. Karena kalau kita lihat orang yang lebih tinggi, kita mau juga sama seperti dia. Dan akhirnya apa? Frustrasi. Tapi mari kita tinggalkan itu. Kita lihat orang yang di bawah, supaya kita bisa sama. Karena kalau kita lihat orang yang di bawah, ada orang yang lebih di bawah daripada kita, yang dimana kita mampu dan sanggup mengucap syukur. Tapi kalau kita lihat orang yang di atas, kita nggak akan nyampe. Nah, inilah tujuan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini mempunyai tujuan. Dia ingin memberitakan siapa itu Allah sesungguhnya. Ingat, kita bersyukur kita mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita tahu Allah kita itu mempunyai wujud, bukan tidak berwujud. Dan kita bersyukur bahwa Allah kita itu punya otoritas dan kuasa, punya kemauan. Ini luar biasa. Maka itu Yesus tunjukkan ketaatan. Di poin yang ketiga ini dia katakan, karena untuk itu aku telah datang. Kata telah datang berarti dia sudah hadir. Dan kehadiran dia untuk melakukan apa yang ditugaskan Allah baginya. Bagi setiap kita orang-orang yang tidak mengenal dia dan menjadi percaya, kita bersyukur. Ini luar biasa. Ini hebatnya Allah kita. Yang memang sebenarnya Yesus sudah menunjukkan bahwa ketaatan mendengar Bapa memiliki pendirian yang teguh, tidak diombang-ambing. Orang yang diombang-ambing itu, maaf kata Bapak Ibu, itu sampai kapanpun sulit. Dimanapun dia ditempatkan, kedudukan apapun yang dia miliki, tetap tidak nyaman. Karena apa? Pasti dia merasa tidak puas. Tapi kita lihat, Yesus bukan mencari popularitas.
Yesus bukan mencari kedudukan. Yesus bukan mencari junjungan dari manusia. Tapi yang dia lakukan apa? Tugas dari Allah kepada dia. Allah mengutusnya ke dalam dunia ini untuk membenarkan dunia yang gelap. Maka itu ejekan, cemoohan, dia nggak peduli. Tapi dia punya tujuan apa? Saya harus pergi, bukan cuma di tempat ini. Tempat sini sudah mendengar tentang apa yang saya sampaikan. Sekarang saya harus tinggalkan. Saya ke tempat lain yang belum mengetahui kebenaran yang real, yang nyata dari Allah lewat pribadi Yesus itu sendiri. Ini luar biasa. Maka itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita perlu menyadari bahwa apa yang dilakukan Yesus ini contoh dan teladan bagi kita. Waktu kita menjadi percaya, jangan pernah berpikir cukup. Memang menjadi orang Kristen itu tidak nyaman, tidak enak. Sebab tantangan pergumulan itu ada. Tapi mari kita mulai belajar dari tindakan kita menunjukkan sikap. Karena ingat, lewat kehidupan kita, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Maka itu saya suka bingung. Kenapa ya? Yang selalu dicari-cari kesalahan, yang selalu dicari-cari ya kelemahan, yang selalu diolok-olok, itu orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Bukan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Berarti kita bersyukur, kita punya nilai plus. Simon Petrus dan teman-teman pun coba mengalihkan pandangan Yesus kepada hal-hal yang di luar itu. Tetapi Yesus tidak tergoda. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ingat, ketaatan mendengar suara Bapa diperlukan suatu tindakan dari kita. Mau atau tidak mau, berkenan kepada Allah Bapa harus dengan sikap. Tindakan kita yang nyata. Yang kedua, ketaatan mendengar Bapa tidak selalu mulus, pasti ada tantangan dan pergumulan. Itu wajar. Karena ingat, kita masih tinggal di dalam dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, iblis dan pengikut-pengikutnya, sehingga mau merusak tujuan yang mulia yang Allah berikan kepada kita, yaitu damai sejahtera dan milik kepunyaan kita waktu kita tinggalkan dunia ini, sorga. Jaminan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ketaatan mendengar Bapa memiliki pendirian yang teguh, tetap ada pada jalurnya serta utusan Allah kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang terus memberikan kemampuan. Dan kami bersyukur kalau teladan yang Yesus berikan sudah menjadi contoh bagi kami, teladan bagi kami, ketaatan mendengar Bapa itu sangat luar biasa bagi kami. Bahwa pelajaran ini pelajaran yang indah. Taat kepada Bapa bukan berarti mulus, tapi ada tantangan, rintangan di mana ada pencemooh yang coba mengganggu kami, tetapi kami tetap dengan pendirian karena Kristus menjadi jaminan dalam hidup kami untuk kami boleh memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.